Kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu wujud nyata dan komitmen tersebut adalah terrealisasinya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan. Tepatnya pada ruas Jalan Cikawung Jayagiri, Kecamatan Takokak, menjadi bukti bahwa akses dan konektivitas masyarakat di daerah terpencil tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Rekonstruksi Jalan Cikawung Jayagiri ini merupakan hasil sinergi yang solid antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, serta masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen. Penanganan jalan dilakukan dengan perkerasan beton semen sepanjang 4,9 km. Ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan simbol hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa semangat kolaborasi dan keberlanjutan kepada masyarakat sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan terhubung. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Nah, sok subang, naik komonan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dong kamu ingin nyanyi kayak itu Kalimalang. Ya betul. Bikin kano juga. Sampurasun. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Direktur, dan seluruh tamu undangan. Izin Pak Gubernur ingin menyampaikan karena kemarin kita juga terkena dampak banjir di 9 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Subang di daerah Pantura. Memang poin-poin permasalahannya betul seperti yang Bang Gubernur sampaikan. Kita juga capek bagi-bagi beras, bagi-bagi itu capek Pak. Kita inginnya memang ada penanganan yang serius. Dari pihak Pemda sendiri kami menyiapkan sebetulnya sedang menyiapkan lahan untuk membangun embung Pak. Ada di daerah Rancasari. Namun kan embung sendiri juga tetap harus di Kali Cipunagara, Kali Kawindei. Embung kawin deui. Embung, ulah aja, ulah nyandung. Kemarin direkam ya Mas. Jadi izin Pak Gubernur, jadi kemarin itu kejadian banjir di Subang itu yang pertama meluap itu justru bukan Cipunagara sebetulnya. Apa? Tapi Kali Kalensema, Cigadung itu anak-anak kalinya. Nah, Di bawah penguasaan siapa? di BPWS juga. Walaupun kemarin kami sebenarnya sedikit intervensi Pak Gubernur, yang di belakang pemanukan itu kita bikin sedikit sodetan 600 juta itu pun ternyata masih belum mampu untuk menanggulangi banjir Pak Gubernur, karena memang di kalinya sendiri udah sangat dangkal dan memang permintaan masyarakat di Pamanukan khususnya inginnya tanggulnya itu dinaikkan sekitar 30 cm lagi. Naikin tanggul berapa biayanya? Bikin tanggul? Nah, Belum dihitung Pak Gubernur. itu sama PSDA, naikin Siap. aja tanggulnya. Karena kalau sekarang Pak Gubernur, ketika tinggi air sudah menginjak 7,5, itu udah lipas. Nah kita berharapnya bisa di 8, sehingga kalau di 8 insya Allah bakal aman terus, sehingga tidak limpas mengenai ke rumah-rumah warga. Lalu juga yang terpenting mungkin salah satunya izin, ada salah satu tanggul Pak di daerah Legon Kulon, Desa Karangmulia, itu bawahnya udah rembes Pak Gubernur. Itu yang lebih bahaya kan. Kalau limpas dari atas kita bisa tanggulangi, ini masanya rembesnya di bawah. Sehingga kemarin waktu kita banjir itu kita patungan nyari tanah merah, itu kita ngisi itu dan kita
gotong royong lah sama masyarakat, karena kalau itu tidak ditutup, saya kemungkinannya bisa jebol itu dan satu desa mungkin bisa terendam di situ. Jadi memang ada beberapa titik Pak di 9 kecamatan ini permintaan dari para kepala desa yang betul-betul membutuhkan penanganan serius. Satu, normalisasi. Kedua, mungkin tanggul yang sudah rusak minta diperbaiki. Kita kalaupun kita harus kolaboratif, kita siap. Cuman kan permasalahannya APBD kita juga kecil dan tidak sanggup untuk membuat yang segitu besarnya. Jadi mohon bantuan dan dukungannya sehingga bulan Desember tahun depan dan awal tahun depan tidak terjadi lagi banjir di daerah Pantura. Seperti itu Pak Gubernur. Dan itu Pak Gubernur, yang penumpukan sedimen yang sudah di muara itu juga Dikro. betul. Kewenangan siapa itu? Masih BPWS juga Pak. BPWS juga Pak. Bapak banyak banget kewenangannya tapi duitnya sedikit sih. Ya, itu aja. Kota Bekasi sudah nggak ada banjir kan? Ya, terima kasih Pak Gub. Ya, saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kepala daerah, Pak Bupati, Wali Kota, dan juga SKPD Provinsi. Terima kasih Pak David dari BWCC ya, hari ini hadir bersama kita. Jadi untuk Bekasi, jadi karena kondisinya hari ini yang pertama terima kasih kepada Bupati Bogor karena kiriman airnya TMA-nya sampai 600 saja. Karena kalau tahun lalu itu 1000 Pak Go. Nah, jadi memang kalau secara struktural saya kira memang sudah menjadi keharusan bahwa kita juga harus menyiapkan folder yang ada di Sentul. Ya, jadi kalau kita bisa mengendalikan air yang dari Sentul, tentu ke Bekasinya bisa kita minimasi. Kemudian juga saya kira lanjutan terkait dengan rencana pembangunan folder bersama yang ada di Jati Asih. Itu saya kira memang kalau perlu kita lanjutkan karena tanahnya tanah PJT Pak Gub. Yang dulu kita sepakat. Yang kita sepakat, yang akhirnya tidak disepakati lah tahun ini. Itu ke Pak Diki, itu folder bersama di situ. Itu kan kita udah janjian tuh dulu. Yang masing-masing 100 miliar. 100. Iya. Itu di mana titik letaknya? Kita harus diwujudkan. Kalau yang kita Pak, sebetulnya tahun kemarin di perubahan kita udah gali ada 13 sepanjang kali Bekasi itu udah kita gali. udah normalisasi Pak. Enggak, kalau yang folder bersama yang dimaksud? Kalau yang di Cikeas itu loh, kali Cikeas, anaknya Cikeas di atas. nah itu emang belum Pak, kita belum ada saya pakai Nah itu kemarin. nanti leading sektornya siapa yang mengerjakannya? Kan nggak mungkin Bekasi ngegali di situ. Nggak. Ya. Artinya kan kalau misalnya iuran, berarti kan ada leading sektor yang mengerjakan. Betul. Gimana? Gimana? Mekanismenya bagaimana? Biasa sepanjang tidak bukan apa istilahnya belanjanya kan otomatis ada sharing ya Pak, ada sharing biaya. Kita membagi wilayah untuk Wilayah kerjanya aja? Wilayah kerjanya aja Pak. Oke, kalau gitu dibuat rancangan aja. Kita dibuat di pergeseran anggaran tahun sekarang. Kan boleh dong, ini kan darurat bencana. Ya. Nah kan kita janjian nih. Dulu janjian berapa kita ingat Pak Wali? Pak buat Bupati ya, Pak Bupati lama. Ya. Pak Bupati lama dulu janji 100 ya? 100. Wali kota? 100. Provinsi? 100. 200 kayaknya. 100. 100, berarti 300. Ya. Oke, sok Pak Wali, Pak Bupati sekarang harus dimasukin di pergeseran. Bikin folder situ. Yang ngerjainnya Bapak aja, mekanismenya di Bapak aja. Jadi mekanisme lelangnya di tempat Bapak, alokasi tempat Bapak. Cuman berarti kan harus siapa yang punya kewenangan membuat rancang bangunnya. Kewenangan itu tetap ada di BPWS Pak, Oke. secara wilayah sungai Pak. Pak, silakan Pak, jelasin Pak. Nih kita ada 300 nih Pak. Ini yang ada buat apa folder Pak. Folder. Bendung Koja yang di atas itu. Bener aja. Boleh izin Pak Gub, Silakan. jadi kami dari Assalamualaikum Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota dan Bupati, izin untuk lokasi di hulu Sungai Cilengsi dan Cikeas kami sudah ada rencana DED Bapak untuk 8 folder. Kebetulan sudah dianggarkan melalui Lonjaika tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan konstruksinya. Dan untuk Tanggul Bekasi izin Pak, Tanggul Bekasi, Sungai Bekasi itu luar biasa Pak, kemarin sebetulnya bukan karena tahun kemarin 1000, sekarang 500 Pak. Kemarin 1000 tidak dioperasikan, sekarang Pak
Wali sudah luar biasa Pak dengan saya. Bukan berarti airnya dikirim ke Bekasi Pak ya? Nggak ada air kiriman dari Bogor, bohong itu. Maksud saya, memang air dari Bogor harus ke Bekasi, ya, emang harus balik bukan. ke Cianjur. Jadi Bendung Bekasi sudah bisa kita operasikan Bapak. Sehingga tahun bulan Maret 2027 banjir di Pondok Gede Permai dan lain-lain. Sekarang nggak, alhamdulillah Pak Firdaus Indah, karena kita membuka tutup pada waktu yang tepat. Kalau kota Bekasi udah bagus Pak, udah lumayan. Tahun kemarin masih banjir Pak. Tahun kemarin. Sedikit lah segitu mah dibanding Banyak, dulu. Pak. Iya, iya. Dibanding dulu lebih parah. Nah, izin. Kalau ini kan hanya persoalan kan Alhamdulillah, mawar, ya. ya kan mawar kan juga posisi di Ya, bawah. ya, ya. Kan saya udah laporkan juga Ya, bahwa ya. itu penduduk udah menyadari bahwa dia sekarang mau akan bongkar sendiri karena mereka memang posisi ada di das. Nah, sekarang dia Jadi- mau mundur tuh 20 Jadi meter. untuk di Sungai Bekasi Pak Gub, Pertanyaan simpel aja Pak, itu kan ada rencana bikin folder. Betul, di untuk hulunya. menangani banjir Mengurangi di debit Bekasi. banjir di Sungai Ya Bekasi. kan, nah kemudian di hulunya nih, Ya. di Cilengsi. Cilengsi cek ya. Oke. Nanti yang punya kewenangan bikin rancangan siapa? Kami. Oke, Bapak Sudah ada. berapa itu nilai kalau Bapak bikin rancangan, kita kerjakan bareng-bareng. Siap. Berapa nilainya? Rancangannya kita desain dulu Pak sekarang. Oke. Udah ada uangnya Pak. Saya Uangnya lupa. Udah ada Pak. Nggak jadi iuran Udah Pak. ada. Nggak jadi. Untuk tapi pembangunannya punten Bapak, pembangunannya lahannya harus dari Bapak, lahannya. Pembebasan. Pembebasan lahannya. Oh, udah nggak apa-apa, pembebasan Ya. Pemprov aja. Kemudian toh izin di Sungai Bekasi saat ini ada anggaran 450 miliar Bapak. Ah, Mudah-mudahan minta dukungannya karena ternyata teridentifikasi lahan-lahan Sungai Bekasi itu ternyata sebagian sudah milik negara Bapak. Nah mohon nanti saya akan berikan datanya ke Bapak untuk kita turun bersama Pak agar kita bisa menertibkan bangunan. Nanti turunnya bareng sama saya. Siap. Jadi tahun kemarin Pak 450 miliar dikembalikan 400 miliar Pak. Nggak jadi. Nggak jadi sekarang balik lagi uangnya. Harus jadi. Harus jadi Pak. Harus Pak. Berarti Karena- nggak perlu folder kan? Perlu tetap folder nanti Pak. Cuma duitnya sudah ada. Duit yang desain folder sudah ada, tapi baru desainnya Pak. Duit untuk bangunnya ada belum? Kan di desain dulu, dihitung dulu Pak. Nanti duit bangunnya tetap Lonjaika ada Pak, Lonjaika, tapi kan pelaksanaan 2027. 2027. 2027 2028. Artinya duitnya ada lah ya. Ada lah, Desain. Pak. Jadi nggak perlu kita iuran. Nggak perlu Pak, tapi Oke. iuran lahannya bukan lahannya Oke, harus lahannya. sekarang ngomong iuran. Sekarang gini, Pak, BPWS. Pak, gini aja. Kan kita duit yang 100 mau iuran tadi kan nggak jadi di sini nih. Karena foldernya nanti ditangani oleh oleh pemerintah pusat. Nah, berapa kebutuhan yang di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi kalau bangun tanggul? Itu aja dulu. Di Sungai Bekasi, Tanggul tahun ini kami sudah ada anggaran 450 miliar Pak. Udah ada. Tapi katanya bukan. Bapak 50. Tapi lah, Tanggul Bekasi Pak, Sungai Bekasi beda. Oh, beda. Tapi kami perlu. Sungai banyak pemiliknya ya. Tapi kami perlu membebaskan lahannya Pak. Beda. Yang beliau sampaikan Bang Mawar sama Kartini sama Bapak Bebelah. Sini ke Mang Yivi. Ya udah ini Kali Bekasi aja ini ngomong Kali gitu. Kali Bekasi. Ini yang perlu tanggul jebol di Kali Bekasi berapa biayanya? Kali Bekasi itu bukan tanggul jebol Pak, tanggulnya belum terbangun. Kalau tanggul jebol mah di beliau di mana ini? Di Sarung. Citarum. Citarum dampak ke Bekasi nggak? Enggak. Ke kabupaten. Iya ke kabupaten, saya mau ngomonginnya. Iya. Kalau ini Bapak yang Citarum itu yang berdampak pada banjir di Kabupaten Bekasi itu tanggul-tanggul berapa biayanya kalau tanggul bagus? Ya, ini sungai yang Citarum yang Ah. berdampak di Kabupaten Bekasi itu Iya. kan Pak yang total Dari Kerawang Pak tuh. ya. Iya. Oke, Bekasi dan Kerawang. Oke. Iya. Yang 1,2 itu Pak. 1,2 triliun. Oke, kalau kita iuran Kerawang 100, Bekasi 100, pemerintah provinsi 100, 300, bisa di titik mana itu? Lumayan ngurangin. Bisa Pak. Ya udah. Ya kan? Oke? Ya. Kerawang? Iya. Kita sepakat. Hah? Ini tapi Pak Gub, saya juga banyak ini PR-nya beliau Pak. Saya yang di Cilamaya saya iya, terus yang di daerah Ciampel iya. Ya udah Bekasi aja, Bekasi. Satu tanggul berapa sih Pak? Tuh, gitu. Relatif Pak. Iya. Kita Tergantung taruh kita panjang hitung dulu berarti. 7, 4, 11, 16 kita. Ya, kita ngambil per panjang kilometernya itu 97. 97 km. 97 per meter 97 juta. Oh, per meter. Dengan konstruksi, kami menyebutnya konstruksi berbentuk kursi Pak. Ini khusus untuk Citarum Hilir karena karakteristik tanahnya itu agak lunak. Iya. Sama seperti yang teman-teman terdahulu lakukan di Pebayuran yang Iya. pernah jebol juga. Kayak gini, maksud saya nih iuran nih.
provinsi 100, kabupaten 100, ya kan? Ya. Lumayan tuh 200. Nah 200 bisa membangun di titik mana? Kita udah tahu tadi 16 titik itu Pak. Yang prioritas mana? 16 titik itu prioritas itu semua. Nah iya, berarti itu duit. Nah, bisa dibangun duluan mana? Ya pasti Muara Gembong Pak. Ya udah Muara Gembong aja. Iya. Saya putusin ya. Iya. Yang Muara Gembong nanti dihitung biayanya Pak Diki PSDA. Ya. Iuran 100, provinsi 100. Khusus Muara Gembong. Kota Bekasi udah banyak kita bantu. Tapi ini Bu, karena kita punya persoalan nih. Bukan, ini dengan kabupaten. Nah, saya kira harus Ini aset PDAM bukan? Bukan. Nah, saya kira harus diinisiasi sama Pak Bu, karena di tempat kita ini kan relatif bongkaran udah selesai. Iya. Nah, berhenti di kabupaten, ini bangunannya dan sungainya menyempit, sehingga kita nggak lancar. Nggak, kita normalisasi. Nah, jadi di Harapan Indah, di Arenjaya, di Perumnas itu semuanya berbatasan langsung. Tapi ini Jawa Barat kan dua-duanya kan? Iya. Nggak tahu ya. Ya masih Pak, kita lakukan alih fungsi nanti. Ya, jadi kali Ya, Kapul, karena sekarang ini kan kita jadi bebannya walaupun sebelum masuk ke kabupaten itu kita udah bangunin folder 3,8 hektar, 1,6 hektar, tapi nggak nampung begitu hujan. Nah coba kali Kapuk itu kan berhenti, sehingga harapan kita tergenang. Walaupun memang nanti Ya udah kita turun, nanti kita beresin. Biayanya kita cari. saya kira itu bukan biaya, Pak Gub, karena itu cuma bagaimana membongkar bangunan liar. ya nanti kita lakukan Pak. Ya kita turun, kamu sanggup nggak? Kalau nggak jadi PLT-nya. Udah kan begini, Bekasi itu, nggak pakai biaya. Bekasi itu kan luas Pak. Dan Bekasi itu tempat persinggahan air. Dari manapun pasti pangkal di Bekasi. Betul nggak? Ya Pak, izin. Sekarang kan tadi saya cerita, Bekasi itu kiriman banyak dari atas, izin dari Bogor, dari Bandung banyak, hujannya besar sampai di laut, lautnya banjirop. Selesai dah itu permasalahan. Terkait masalah bangunan liar, insya Allah Pak, hari ini memang kita bekerja di hari ini kan kita bekerja masih di tengah barat Pak. Besok enggak Pak, tenang Pak. Ya, nanti tinggal Bapak dengan saya komunikasi mana aja. Tapi kita udah punya Pak. Berarti Kita lanjutkan udah gini aja, awal puasa kita normalisasi. Siap. Ya, udah diam. Siap di Bogor. Siap, oke. Bogor mah nggak ada masalah, nggak ada lagi lagi sekarang. Oke. Jadi jangan hanya Ya udah. Izin Pak Gubernur, jangan hanya di hilir Pak Gubernur, di hulu juga kita harus antisipasi. Ya kan tadi di hulu kita beresin. Bogor juga sama Pak. Ya udah coba dulu. Dikit Pak Gubernur ya. Jadi permasalahan beliau-beliau ini permasalahan masa lalu kami Pak. Oh iya. Dulu banjir, longsor, kita rapat dengan BPWS beberapa kali. Akhirnya kami Kabupaten Bogor meminta Pak Gubernur untuk kita membuat MOU pada saat itu. Walaupun kami nggak punya laut, kami akhirnya beli tongkang Pak. Walaupun kami bukan kewenangan kami, akhirnya kami beli amfibius 2 unit. Lalu kami beli beberapa ekskavator long arm yang panjang-panjang. Jadi saya pastikan insya Allah air dari Bogor yang kemarin banyak mampet, kami sudah lakukan normalisasi. Jadi akan turun ke bawah lebih cepat. Nah, ini Pak Gubernur yang menarik, ya kan? Kan sudah saya kasih Kenapa turunnya lebih cepat? Karena bapak-bapak nggak pernah mikir nyimpan air di hulunya Sungai Ciliwung. Hulu Sungai Ciliwung itu bukan hanya milik Kabupaten Bogor. Coba Bekasi pernah nggak berpikiran saya mau bikin hutan di hulu Sungai Ciliwung? DKI kepikiran nggak saya pengen bikin hutan di hulu Sungai Ciliwung? Jadi selama hulu Sungai Ciliwungnya belum benar, ya kami coba memperbaiki pelan-pelan. Tapi insya Allah kiriman one day service Pak, nyampe terus. Kalau mau lebih cepat, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Salah satunya kita kejadian terbesar itu di di Cilengsi pada saat itu Pak, Cilengsi dan Bekasi. Butuh duit 1,5 triliun buat tangani bersama. Akhirnya tidak bisa direalisasikan. Anggaran pusatnya kurang, anggaran provinsi kurang, anggaran daerah kurang. Lalu bencana muncul kembali di beberapa lokasi yang lain. Nah maka kami membeli alat sendiri. Jadi mudah-mudahan hulu Sungai Ciliwung itu salah satu masa depannya Jawa Barat. Ayo ditata bareng. Kira urusan sampah numpuk pada buru-buru mau ngeluarin duit.
tapi giliran nanam pohon, pada buru-buru nanam pohonnya di baliho Pak. Nanam 10 biji, seremonial pulang, bubar. Wah. Nggak gitu Pak Gubernur ya? Betul sekali. Jadi yang Nanam ngomong dong. terima kasih kiriman airnya dari Bogor, saya pastikan akan tambah lancar. Karena Bapak Ibu, para bupati, wali kota tidak pernah berpikir bahwa hulu Sungai Ciliwung, Telaga Saat, Telaga Warna itu harus kita rawat bersama-sama. Ayo investasi bersama. Saya mau nabung air di Kabupaten Bogor supaya air yang turunnya normal, air turunnya terkendali, dan air turunnya bersih, jernih, bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, saya walaupun ini BPWS Pak, sekaligus nitip Pak. Ya. Pak Gubernur di Bogor dibully habis-habisan, Bupati Bogor dibully habis-habisan. Walaupun bukan kewenangan BPWS, tapi kewenangan jalan Parung, jalan di Kemang, Bojonggede, lalu jalan Jakarta Bogor, lubang cukup banyak. Itu jalan nasional. Jalan nasional Pak. Wah. Yang dibully Pak Gubernur tiap hari. Iya, Karawang dibully lagi. Kapan Gubernur memperbaiki? Kapan Bupati memperbaiki? Bupati negara Roblok gitu. Itu di Karawe. Padahal kewenangan jalan nasional. Jadi mungkin itu Pak. Mari kita jaga hulu Sungai Ciliwung bersama-sama. Bahkan kami siap memberikan lahan kami di sepanjang Sungai Ciliwung, Cikeas dan lain sebagainya untuk dibangun embung-embung air, sehingga air yang turun dari Bogor ke Bekasi ke Jakarta tidak langsung turun masuk ke setu-setu tampungan-tampungannya. Tanah milik pemerintah Kabupaten Bogor silahkan digunakan bersama-sama. Hatur nuhun Pak. Baik, terima kasih ya. Dan Pak Bupati, Gubernur Jawa Barat di situ secara personal meminta seorang kakek-kakek yang waktu itu muncul nanam pohon. Saya menjanjikan 3 miliar rupiah dan sekarang sudah tertanam senilai 600 juta Pak. Dan kita bertahap nanti dimonitoring dulu, baru uangnya dikeluarin lagi. Dan saya udah tadi ngomong Pak Bupati Bekasi, karena saya dengar nanamnya nilainya 3 miliar, sudah ngomong, saya PBD-nya banyak, saya 20 miliar katanya. Kapan nanamnya? Nanti di layar gadget. Selanjutnya sekalian aja Bupati ditanda tangan dulu. Ini perjanjian nih Bupati Bekasi, Bupati Bogor dengan Wali Kota Depok menandatangani kesepakatan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Citayam. Silakan. Nah, saya Gubernur merangkap MC. Oke. Pembebasan lahannya oleh Pemda dan Pemkot, pembangunan underpassnya oleh Pemprov Provinsi Jawa Barat. Dan kita juga akan bangun lagi jembatan di mana Pak Bupati? Flyover Bojonggede. Flyover Bojonggede 2027. Ini dua-duanya 2027. Underpass Citayam 2027 dan jembatan layang Roma. Karena Jawa Barat istimewa, Bogor istimewa, Kota Depok maju. Depok istimewa. Terima kasih.